Jadi jangan cuma hanya tergiur dari hasil ataupun membayangkan hasil yang banyak, karena nanti ujung-ujungnya kalau tidak sesuai dengan harapan teman-teman, nah ini mungkin juga kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Wandi Ngawi Channel. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya lagi aktivitas pagi, lagi sarapan ternak-ternak kami dari sisa pakan semalam, pakan campuran. Dan pada kesempatan pagi kali ini atau hari kali ini saya akan bahas seputaran khususnya untuk teman-teman peternak pemula ini yang penting memulai ternak kambing. Ini juga berdasarkan dari pengalaman kami sendiri, dan mudah-mudahan nanti bisa sedikit memberikan gambaran ataupun bisa bermanfaat lah untuk teman-teman peternak khususnya yang pemula, supaya lebih berhati-hati ataupun lebih cermat dalam memulai ternak kambing ini. Karena saya amati itu banyak sekali sekarang ini pemula-pemula itu yang misalkan beli kambing itu dengan jumlah kambing yang banyak. Ya nggak apa-apa teman-teman, itu juga bagus sekali, karena biar bagaimanapun peternak kambing ini insya Allah sangat menguntungkan dan menjanjikan selama kita itu caranya benar. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman kami waktu dulu itu. Jadi sebelum memulai ternak kambing ini, dulunya saya itu memang juga pernah ternak ayam teman-teman. Jadi waktu itu kami memang memikirkan hasil. Jadi untuk ayam ini misalkan dari 100 ekor nanti per 2 bulannya itu hasilnya sudah sekian. Berarti kalau 500 ekor berarti kan hasilnya sekian. Dulu saya membayangkan seperti itu teman-teman. Terus kelihatannya kok mudah, kelihatannya kok enak kan seperti itu. Tapi setelah saya jalani, ternyata memang prosesnya itu tidak seperti yang saya pikirkan teman-teman, ataupun saya harapkan. Dan akhirnya pun kami waktu itu gulung tikar ataupun rugi teman-teman. Dan kalau untuk mengenai ternak kambing sendiri, ini dulu kami juga berpemikiran seperti itu tadi, karena saya juga waktu itu masih bekerja dan berpikir melihat di tayangan media sosial itu kelihatannya kok enak, kelihatannya kok bisa menjanjikan kan seperti itu, bisa untuk kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kami sendiri di sini kan juga alhamdulillah meskipun tidak terlalu banyak, tapi lahan yang kami punya itu kalau setengah hektar itu insya Allah hampir ada teman-teman. Jadi saya berpemikiran kalau ternak kambing dengan jumlah yang lumayan banyak itu insya Allah kami mampu. Terus kami memulai, namun karena keterbatasan dari modal ya memang kami memulainya juga tidak langsung brut banyak, enggak teman-teman. Jadi mulainya cuma beberapa ekor waktu itu. Tapi memang meskipun modal beberapa ekor itu, selama kita itu bisa telaten, insya Allah pun juga bisa berenang menjadi banyak teman-teman. Terus selang 2 tahun itu memang berenang jadi banyak teman-teman. Akan tetapi setelah kambing kami menjadi banyak itu, saya itu semakin keteter. Karena pada intinya kan saya tidak khusus dari ternak ini teman-teman. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan saya mengandalkan dari kerja jadi tukang bangunan itu teman-teman. Jadi setelah kambing kami berenang waktu itu menjadi hampir 20 ekor ataupun 20 ekor ya teman-teman, itu saya itu keteter. Karena untuk lahan pakan kami sendiri kan juga kurang terawat, kurang bisa kami rawat karena kesibukan saya sebagai seorang pekerja itu tadi. Ya, akhirnya untuk pakan sendiri kami telat. Sedangkan di daerah kami sendiri ini juga untuk limbah-limbah pertanian ini tidak ada teman-teman. Kalaupun ada ya dari Renteng Kedeli, itu pun peternak di daerah kami itu juga banyak sekali meskipun skala kecil. Jadi kebanyakan kalau panen dari kedelai itu untuk rentengnya itu sudah dimanfaatkan sendiri, jadi nggak bisa beli kita teman-teman. Nah ini menjadi permasalahan teman-teman. Terus akhirnya setelah saya jalani itu, saya memutuskan tidak jadi untuk mengembangkan dengan skala banyak, karena kalau kami sendiri cuma mengandalkan dari lahan pakan yang kami punya ternyata kurang teman-teman, karena tidak ada pendukung dari alam di daerah kami. Misalkan dari rumput liar sendiri pun juga susah sekali kalau musim tanam ataupun musim panen padi itu. Terus untuk limbah pertanannya pun juga kurang mendukung. Sedangkan yang saya pelajari itu kan di daerahnya memang peternakannya maju dan juga
dari limbah pertanian itu banyak sekali. Jadi nanti kalau waktunya petani itu pada panen, misalkan tanaman singkong ataupun apa, itu kan kita bisa beli, meskipun beli kan harganya pun juga murah teman-teman. Nanti bisa kita simpan sebagai pakan-pakan fermentasi ataupun silase. Jadi itu juga termasuk pendukung dari keberhasilan dalam berternak, karena dengan begitu kan untuk lahan pakan yang kita siapkan kan ada penyokong ataupun penyumbang dari hijauannya teman-teman ataupun pakannya. Jadi kita tidak mengandalkan dari lahan kita sendiri. Jadi seperti itu. Kalau kami memang di sini cuma mengandalkan dari lahan kami sendiri teman-teman, dan akhirnya pun telat. Dan mau nggak mau ya kami harus keteteran ngarit teman-teman. Sedangkan kalau kami tinggal ngarit, sudah tentu untuk kami bekerja itu juga rasanya itu berat sekali, karena pulang kerja capek masih harus mengarit. Sedangkan mengaritnya kan nggak harus jujuk ke lahan kita, karena lahan kita itu sudah telat, seperti itu. Tapi kalau ngaritnya sudah di lahan kita, masih ada misalkan rumputnya, itu yang mudah. Tapi kalau kita masih mencari ke sana kemari, itu sangat berat teman-teman. Nah, ini dari cerita kami ini saya simpulkan untuk teman-temanku peternak khususnya yang pemula, ini memang harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya ya teman-teman. Jadi jangan cuma hanya tergiur dari hasil ataupun membayangkan hasil yang banyak, karena nanti ujung-ujungnya kalau tidak sesuai dengan harapan teman-teman, nah ini mungkin juga kurang menyenangkan. Jadi ikuti alurnya, kita pelihara ternak kita itu dengan baik. Kalau masalah hasil itu insya Allah nanti kalau nasib kita itu bagus, beruntung, ataupun cara ternak kita itu benar, insya Allah hasil itu akan mengikuti teman-teman. Tapi apapun resiko ataupun kendalanya teman-teman, selama kita itu yakin, senang, dan benar-benar mempersiapkan yang dibutuhkan di peternakan ini, saya yakin dan insya Allah di peternakan kambing ini memang sangat menguntungkan dan menjanjikan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-temanku peternak khususnya yang pemula ini, supaya ikuti alurnya saja, jangan terlalu banyak memikirkan dari hasilnya atau membayangkan hasil-hasil. Dan juga di daerah itu memang berbeda-beda, ataupun untuk persiapan pakan ataupun limbah pertanian itu juga berbeda-beda teman-teman. Nah, ini juga penunjang ataupun faktor dari kita itu bisa membernakan ternak kita jadi banyak atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa juga setiap orang itu pasti ingin ataupun menginginkan ternaknya itu bisa berenang jadi banyak ya teman-teman. Akan tetapi hal-hal yang saya sebutkan di depan tadi itu juga salah satu penunjang dari keberhasilan ternak kita. Jadi seperti itu teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman jika penyampaian kami ini tidak tertata dengan rapi ataupun tidak pada tempatnya, itu karena keterbatasan dari kemampuan kami. Dan saya rasa video dari kami ini saya akhiri. Semoga sedikit bisa memberikan wawasan dan gambaran untuk teman-temanku peternak khususnya pemula, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.